Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam SMK YPT 2 Purbalingga kelas 11 bab 1 tentang perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. KIKD 3.12 menganalisis makna Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59, Al-Maidah surat 5 ayat 48, dan Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Marilah kita mulai dengan pelajaran yang pertama, perilaku taat kepada aturan. Pengertian taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, ulil amri atau pemimpin, dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah pedoman, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Menganalisa makna Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatilah Allah, wa ati'ur rasula, dan taatilah Rasul, wa ulil amri, dan ulil amri atau pemimpin di antara kamu, minkum, di antara kamu sekalian. Fa'in, maka jika tanaza'tum, kalian berselisih, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah, ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan rasulnya. In kuntum, jika kalian, tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika, demikian itu, khairun, lebih baik, wa ahsanu, dan lebih mulia, ta'wila, kesudahannya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya kandungan ayat tersebut antara lain, yang pertama adalah agar umat Islam mentaati Allah, Rasulnya, dan para pemimpin atau penguasa di antara mereka. Yang kedua, agar umat Islam mentaati semua aturan Allah dan Rasulnya
dengan sepenuh hati tanpa ada tawar-menawar. Yang ketiga, umat Islam diperintahkan mentaati para pemimpin selama mereka menjalankan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, serta dapat berlaku adil dalam mengemban amanah kepemimpinannya. Bila terjadi perbedaan atau perselisihan di antara umat, maka solusinya adalah mengembalikan masalah tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis tentang taat aturan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillahi innamat ta'atu fil ma'rufi." Rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan tentang bahwa batasan ketaatan kepada manusia adalah sepanjang perintah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya, bukan untuk berbuat maksiat melanggar perintah Allah. Selanjutnya, akibat tidak taat pada aturan, akibat buruk yang terjadi bila seorang atau masyarakat, bahkan suatu negara, tidak patuh pada peraturan, antara lain yang pertama, tidak adanya kepastian hukum sehingga hukum jadi bahan permainan penguasa dan orang yang kuat saja. 2. Terjadi kekacauan dan tindak kejahatan di mana-mana. Yang ketiga, akan melahirkan pengadilan jalanan dan main hakim sendiri. Yang keempat, akan selalu timbul sikap curiga dan mencurigai satu dengan yang lain. Yang kelima, terjadi hukum rimba di mana yang kuat akan mangsa yang lemah. Yang keenam, mengikis sifat solidaritas dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Manfaat dan hikmah taat aturan. Bila peraturan ditaati dan ditegakkan, maka akan mendatangkan berbagai macam kebaikan di antaranya. Yang pertama, timbul ketenangan, ketentraman batin pada setiap individu atau masyarakat yang mentaati hukum. Yang kedua, melahirkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum, sehingga hukum dan aparat penegaknya menjadi berwibawa. Yang ketiga, dengan sendirinya timbul kesadaran untuk bersama-sama mentaati peraturan yang berlaku. Yang keempat, mendatangkan sikap saling menghormati dan menghargai hak-hak sesama. Yang kelima, tercipta keadilan tanpa adanya rasa saling curiga terhadap sesama. Yang keenam, menumbuhkan sikap sosial saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang ketujuh, tercipta masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap taat pada aturan. Apa yang harus kita lakukan? Perilaku yang mencerminkan sikap taat pada aturan, yang pertama adalah gemar menuntut ilmu agar dapat memahami, melaksanakan semua aturan yang berlaku. Yang kedua, beribadah dan mentaati Allah serta Rasul-Nya dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, mematuhi segala peraturan yang dibuat pemerintah yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Yang keempat, mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kelima, mematuhi dan mentaati orang tua serta peraturan yang berlaku di rumah tangga masing-masing. Yang keenam, bergaul di tengah masyarakat dengan akhlak yang mulia. Demikianlah materi taat pada aturan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.